Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Kurniawan dengan nomor pokok mahasiswa 101209115, program studi manajemen. Di sini saya akan membuat video mengenai VOAC pada perusahaan tempat bekerja saya di PT ID Express Service Solution. Saya membuat video guna untuk memenuhi tugas pada pertemuan kedua mata kuliah pengantar manajemen. Dosen pengampu yaitu Pak Angga N. Prestian, SE, MM. Baik, yang pertama POAC. POAC merupakan singkatan dari planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating, penggerakan, controlling, pengendalian. Sedikit mengenai tempat kerja saya di PT ID Express Service Solution. Pada PT ID Express Service Solution, supply chain infrastruktur pertama di Indonesia, ID Express merupakan layanan pengiriman dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Layanan ID Express hadir dapat diakses 20/7 setiap harinya. Tidak semata-mata mengantarkan ID Express, saat ini telah memiliki 1000 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia guna menjangkau pengiriman hingga ke pelosok negeri. Yang pertama ada planning pemasaran produk ID Express. Menjadi jasa pengiriman ekspres berbasis teknologi terbesar di Asia Tenggara dengan berfokus pada e-commerce, marketplace, retail, social commerce, virtual business, 4PL, dan retail logistik. Kemudian yang kedua ada organizing pemasaran. Pemahaman industri logistik. Merancang kampanye pemasaran penting untuk memiliki pemahaman mendalam tentang industri logistik, termasuk rantai pasok, distribusi, penyimpanan, dan transportasi. Kemudian segmentasi pasar, segmen pasar yang spesifik dalam industri logistik. Hal ini dapat mencakup bisnis kecil, perusahaan besar, atau sektor industri tertentu yang membutuhkan solusi logistik. Ada bagian mengenai organizing di tempat bekerja saya. Yang pertama ada RUPS, Rapat Pemegang Umum Saham. Kemudian di bawahnya ada Dewan Komisaris. Kemudian ada di bagian kiri dan kanan ada komite audit, kemudian ada komite nasional dan remunerasi, kemudian ke bawahnya ada presiden direktur, kemudian ada direktur keuangan, sampai ke tahap bawah-bawahnya mulai dari di kiri, paling kiri ada operasional, meliputi operation incoming, operation outgoing, warehouse, kartu kredit, network operation, support LOS, serta customer service. Kemudiannya ada internal audit, antara lain ada QC dan QCMIS. Kemudian ada cost control, kemudian ada HCM, ada IT, meliputi development system, infrastruktur, dan hardware. Kemudian ada IT digital development. Kemudian pun ada corporate secretary, meliputi corporate legal, inventory realization, kemudian ada chief marketing officer, di antaranya ada marcom, retail, telesales, dan yang terakhir ada chief commercial officer.
meliputi sales corporate. Yang kedua ada executing atau penggerakan. Teknologi dan inovasi pemasaran logistik juga dapat memasukkan elemen teknologi dan inovasi. Promosikan solusi logistik yang menggunakan teknologi terkini untuk meningkatkan visibilitas, pelacakan, dan manajemen inventaris. Analisis data dan kinerja terus dipantau dan analisis kinerja kampanye pemasaran logistik. Guna data untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Kemudian ada penawaran layanan yang terpadu. Jika perusahaan logistik menawarkan berbagai layanan, pastikan untuk menyampaikan pesan tentang keuntungan layanan terpadu dapat mencakup penggabungan transportasi, penyimpanan, manajemen rantai pasok. Kemudian yang ketiga ada controlling, pengendalian. Edukasi pelanggan. Pelanggan mungkin memerlukan pemahaman lebih dalam manfaat solusi logistik. Sertakan elemen edukasi dalam kampanye pemasaran untuk memperjelas tambah yang ada tawarkan. Kemudian testimoni dan studi kasus. Gunakan testimoni pelanggan dan studi kasus untuk mendemonstrasikan keberhasilan implementasi logistik. Kemudian ada kemitraan dan jaringan, bangun kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam industri logistik. Kemudian ada penekanan pada keandalan dan efisiensi dalam pemasaran logistik, fokus pada keandalan dan efisiensi operasional sangat penting. Baik, sekian presentasi saya mengenai PAC di perusahaan tempat bekerja di PT ID Express Service Solution. Mohon maaf apabila ketika sedang menyampaikan presentasi ada kata yang tidak sesuai dengan aturan Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun kesalahan saat menyampaikan presentasi, mohon untuk dimaafkan karena kesalahan ada pada diri saya pribadi dan kebenaran ada pada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.